Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wilujeng wengi, teteh-teteh, member Ibu Profesional Tasikmalaya tercinta, Masya Allah. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah, Teh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh-teteh semua beserta keluarga selalu sehat dan tentunya selalu bahagia. Alhamdulillah, malam ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara mini workshop public speaking dengan tema Percaya pada Potensi Diri. Senang sekali rasanya malam ini saya bisa bertemu bersilaturahmi dan belajar bersama teteh-teteh semua yang ada di sini. Nah, teteh-teteh, untuk mengawali Zumpa kita pada malam ini, saya ingin mengajak dulu teteh-teteh semua untuk memanjatkan doa, sekaligus memantapkan niat kita untuk menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, teteh-teteh, sebelum kita lanjutkan ke acara intinya nih, mungkin di antara teteh-teteh ada yang bertanya, acara malam ini tuh dalam rangka apa sih gitu? Kok ada apa sih tumben-tumbenan nih ada Zumpa bareng Ambu gitu. Nah, jadi teteh-tetehku pada malam ini kita bertemu malam ini dalam acara mini workshop public speaking ini, yaitu sebagai salah satu program dari RCIP Regional Tasikmalaya. Jadi yang seperti yang sudah kita lalui pekan lalu ya, sudah ada milih ambu. Nah, milih ambu, alhamdulillah kita semua sudah melakukan hajat besar di minggu lalu, di bulan lalu, yaitu milih ambu, dan alhamdulillah sudah terpilih 6 ambu. Nah, pada malam ini adalah salah satu rangkaian dari milih ambu kemarin. Setelah kita milih ambu, malam ini kita akan berzumpa bareng ambu. Bareng ambu siapakah malam ini kita akan berzumpa? Nanti ya, setelah ini. Karena sekarang kita akan menyimak dulu perkata atau sambutan gitu ya, welcome speech dari leader RCIP kita tercinta, yaitu Teh Hani Hardianti. Kepada Teh Hani, dipersilahkan. Terima kasih Teh Nanet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada member yang telah berpartisipasi aktif memberikan voting di grup untuk tema malam ini, yang sudah mendaftar hingga mengikuti mini workshop public speaking ini. Acara workshop ini terselenggara berkat kerjasama RCIP dan tim Ambu. Tapi usaha kami akan berjalan lancar tanpa dukungan dari member tercinta. Hatur nuhun sadayana, lope-lope untuk semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus periode 2020 dan hingga 2022 yang sudah bekerja dengan bahagia. Titip salam untuk seluruh keluarga di rumah. Terus dukung program-program IP Tasikmalaya dengan aktif dan partisipatif ya. Akhir kata, selamat dan semangat menimba ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Teh Karin dan diserap oleh semuanya bisa diamalkan, berkah untuk semuanya. Jangan lupa bahagia. Saya kembalikan kepada Teh Nanet. Insya Allah, terima kasih Teh Hani. Pesannya masuk sekali ya. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu adalah sumber dari energi kita dalam melakukan aktivitas kita sebagai ibu-ibu. Baiklah, terima kasih Teh Hani, itu ibu hajat kita ya, ibu hajat kita di bulan-bulan ini gitu. Sibuk sekali ini ibu hajat kita, Masya Allah. Tapi di sela-sela kesibukannya dalam mengurus rumah tangga, itu Teh Hani itu benar-benar super woman ya.
masih sempat gitu mengkonsep segala rupa untuk kegiatan untuk program RCIP, terutama untuk kegiatan kita malam ini, Sumpah Bareng Ambu. Oke, sepertinya teteh-teteh di sini sudah tidak sabar nih ingin segera menyimak materi dari Ambu kita malam ini. Siapakah Ambu yang akan tampil malam ini? Siapa lagi kalau bukan Teh Karinta Utami. Sudah ada nih Teh Karinnya. Hai Teh Karin. Halo, Teh Nane. Apa kabar Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, Teh Karin matching banget sih ungu-ungu. Oh iya dong, sengaja. Ini kan menyesuaikan dengan desainnya Teh Nanet. Mantap, mantap. Makasih loh Teh. Oke Teh Karin, karena kita semua udah nggak sabar nih untuk menyimak materi dari Teteh, mangga saya persilahkan Teteh untuk mengambil mic-nya. Boleh, terima kasih Teh Nanet. Mungkin Sama-sama. sebelumnya boleh kita foto dulu nih Teh Nanet. Oh iya, nih. betul. Boleh, Ya, boleh. foto dulu ya kan. Siap. Boleh di open cam dulu teman-teman. Yuk. Kalau Mumpung nanti masih pas materi nanti boleh off cam. Kalau sekarang foto kita on cam dulu. Betul. Di fotonya mau sama Teh Nanet? Boleh. Boleh, siap. Siap. Yuk kita tunggu dulu ya, on cam dulu ya, Teteh. Kita Kayaknya ada dua apa namanya? Kalau di aku ada 2 slide ya ininya ya. Oh iya. Yuk, siap yuk. Kita foto dulu. Iya, ada Kak Yaya. Hai Kak Yaya. Ini nggak bisa ganti itu ya, background ya. Siap Teh? Boleh, silakan dihitung Teh Nanet. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke. Bisa aja nih Teh Nanet. 3 kali kayaknya cukup ya. Nanti kita foto lagi di akhir sesi. Betul, siap. Silakan Teh Karin. Oke, hatur nuhun Teh Nanet, Teh Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Wah, aku senang banget nih 28 partisipan. Wah, ini cukup banyak ya. Ini dan alhamdulillah banget teman-teman. Aku juga apresiasi juga sebelumnya buat tim RCIP, Teh Hani, Teh Nanet, dan Teh Hesti, juga tim Ambu di belakang sana ya yang telah mempersiapkan malam hari ini. Dan aku juga apresiasi buat teman-teman semua. Saya tahu nih teman-teman di sini ada yang lagi di luar kota. Nih kayaknya Mami Hilda lagi di luar kota ya kan. Ada juga yang mungkin baru pulang, ada yang masih di jalan. Hai Kak Wisdan, ayo Kak Ima. Seru banget ya. Paling seneng kalau misalnya Zoom harus bisa ngelihat bocil-bocil gitu ya, karena udah kangen banget. Semoga nanti kita bisa bertemu secara offline ya. Oke. Malam hari ini seperti yang diceritakan oleh Teh Nanet merupakan rangkaian dari pemilihan atau regenerasi dari pengurus Ibu Profesional Tasikmalaya. Wah, seru banget nih. Ini kayaknya pertama kalinya ya pesta, apa sih namanya, pesta rakyat gitu ya. Kalau misalnya ini dilaksanakan dan partisipannya juga sangat banyak ya. Ini termasuk event yang terbanyak yang pernah diikuti gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Dan malam hari ini aku mau sharing-sharing. Aku mau share screen dulu. Aku akan sharing ini atas permintaan ya, atas request dari teman-teman juga ada di grup Hima, di grup komunitas dan Sejuta Cinta. Ternyata banyak yang tertarik dengan public speaking. Nah, sebenarnya teman-teman di sini juga sudah banyak yang saya lihat sudah menguasai public speaking, tapi kita sharing aja malam ini. Dengan temanya itu percaya pada potensi diri. Kenapa sih percaya pada potensi diri? Karena kan kalau public speaking itu sebenarnya banyak sekali ya tema atau cabang. Nah, kenapa sih harus ini yang diangkat? Karena ternyata banyak yang masih merasa bahwa kurang percaya diri kalau public speaking. Masih banyak yang merasa juga kayaknya aku mah apa sih yang bisa dibagikan gitu ya, atau masih ada yang kata-kata bilang kayak aduh aku mah nggak berani, takut, remahan ranginang dan lain-lain. Nah, malam ini kita semua akan mengeliminasi semua rasa keraguan itu bersama-sama. Insya Allah. Mungkin kenapa sih ini kok Teh namanya mini workshop gitu ya,
karena insya Allah ini akan ada lanjutannya. Di mana lanjutannya nanti kita tanya Teh Nanet ya. Ada di mana lanjutannya. Oke, perkenalkan saya Karinta Utami, biasa dipanggil Karin ya kalau misalnya di Ibu Profesional. Nah, teman-teman, saya harap selama 30 menit ke depan insya Allah peraturannya adalah teman-teman boleh open gitu ya, Sunda pisan, say. Boleh off cam ya, boleh off cam, tapi nanti ada saatnya untuk on mic gitu. Jadi yang wajib itu adalah on mic. Kenapa? Namanya public speaking ya. Jadi nanti kita akan langsung praktek, langsung berbicara gitu ya. Tapi kalau misalnya masih belum dikondisikan anaknya masih nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh off mikrofonnya nanti pada saat dipersilahkan. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking ya teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya public speaking kan ada teorinya, tapi tentu yang paling berpengaruh adalah praktiknya gitu. Menurut saya bahwa public speaking itu terdiri dari dua hal yang penting. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah praktik. Nah, kita akan mencoba tuh ya menggabungkan kedua itu pada malam hari ini. Ada praktiknya maupun kita sama-sama mengeset nih mindset kita supaya bisa membuang keraguan-keraguan kita tentang public speaking ya. Oke, sebelum kita mulai, nah aku akan meminta teman-teman untuk mengeluarkan alat tulis ya. Sudah siap ya? Boleh di kertas, boleh di handphone, boleh di notes gitu ya. Teman-teman menuliskan 3 fakta. Nah, coba. Tapi sebelumnya nih, aku mau nanya dulu. Ada yang mau open mic? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? 1 fakta tentang aku. Nah, coba nih, kira-kira sejauh mana teman-teman mengenal Karinta Utami ya? Coba ada yang mau ngomong, nggak usah raise hand, langsung open mic aja, langsung ngomong. Raise hand, Teh Hilda, boleh. Mami, hai. Boleh, Hai. Mami. 1 deh, fakta menurut Teh Hilda tentang aku. Apa tuh, Teh Hilda? Warna pink, Teh. Warna pink. Oke. Teh Empit, Teh Fitri Purbasari nih, ambu komunitas kita. Apa Teh? Fakta tentang aku Teh, apa Teh? Pede. Pede ya. Terima kasih Teh Empit. Lanjut Teh Ika, boleh langsung disuarakan. Wah, banyak yang angkat tangan, bagus nih. Teh Ika apa Teh Ika? Teh Karin itu ceria, cerdas, dan percaya diri. Wih, ceria, cerdas, percaya diri. Oke, Teh Nana, silakan Besti, langsung aja. Apa nih Teh Nana? Ya, beri hadir. Silakan Teh Nana, 1 fakta tentang saya. Full power. Full power, oke. Teh Ama, nah ini yang lainnya mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Teh Ama, Teh Nurul, dan Teh Iin. Oke, nanti akan ada kesempatan gantian untuk berbicara. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, banyak ya tadi ya tuh. Cerdas, ceria tuh bilang mah TK, iya benar ya. Ada yang ceria, ada yang pede, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya adalah fakta yang teman-teman tangkap gitu ya, citra diri aku yang teman-teman tangkap mungkin dari secara ketemu langsung, berinteraksi maupun dari sosial media. Nah teman-teman itu tadi kok kayaknya bagus-bagus gitu ya, kayaknya aku tuh kayaknya pantesan aja pede ya, bagus dan lain-lain. Ternyata aku akan tampilkan nih 3 fakta yang menurut aku sebenarnya yang nggak bagus-bagus amat gitu ya. Ini nih yang pertama. Beberapa teman saya di kuliah gitu ya bilang saya adalah seorang yang rajin belajar gitu. Padahal faktanya saya itu penggemar Candy Crush. Nah, ada yang main Candy Crush di sini. Saya sudah level berapa ya? Masih level 600-an gitu. Dan saya tuh main Candy Crush biasanya tuh pakai headset sambil dengerin cerita horor di YouTube gitu ya. Mungkin ada yang sama kayak saya ya. Yang kedua saya tuh nggak bisa masak. Nah, ini kayaknya Teh Nana tahu kalau kelemahan saya salah satunya adalah nggak bisa masak gitu ya, kecuali terpaksa gitu. Pada saat saya tinggal di luar itu saya harus masak. Tapi sebenarnya itu salah satu kelemahan saya. Nah, yang terakhir, nah teman-teman tadi ada yang bilang katanya Teh Karin pede gitu ya. Faktanya saya tuh tidak percaya diri hingga saya kuliah gitu. Jadi ada momen-momen di mana tuh aku tuh nggak percaya diri gitu dan aku memiliki weight issue. Nah ini yang nggak banyak diketahui mungkin ya teman-teman. Nah fakta-fakta ini sebenarnya akan mengiringi
setiap manusia gitu ya. Setiap manusia itu pasti ada fakta-fakta yang nggak semuanya bagus gitu. Mungkin teman-teman pada saat berinteraksi dengan saya, melihat sosial media, citra yang terbentuk adalah yang bagus-bagus tadi. Tapi nyatanya seorang saya yang katanya percaya diri gitu ya, yang katanya memiliki citra yang baik dan lain-lain, banyak juga kok di belakang fakta-fakta yang ya seperti manusia semuanya gitu. Kita semua memiliki keunikan masing-masing. Jadi intinya adalah bahwa setiap manusia itu it's okay kalau punya fakta-fakta yang kayak saya tampilkan ini, yang mungkin orang kayaknya aku mah nggak bisa masak, lalu aku malu, nggak juga gitu ya. Sekarang gilirannya teman-teman boleh menuliskan 3 fakta teman-teman. Nah, boleh menuliskan, boleh fakta yang menurut teman-teman bagus, yang menurut teman-teman kurang bagus, silakan dituliskan di dalam kertas. Oke, aku tunggu 1 menit ya, nggak usah lama-lama. Oke, namanya fakta. Ini menggambarkan teman-teman seharusnya mengenal diri teman-teman nih. Kira-kira fakta terhadap diri aku tuh apa? Nah, sebenarnya memang lebih mudah kita untuk menilai orang lain ya. Terkadang kita menilai diri sendiri agak sulit, tapi sekarang kita coba dituliskan ya. Wah, kata Tempet katanya yang ketiga mirip aku, pedenya setelah lulus kuliah. Nah, ini dia. Nah, ada beberapa timing tertentu kita akan menemukan titik itu ya. Kata Teresi friendly, katanya kirain aku doang yang doyan Candy Crush. Hai Kak Ade, cobain deh sensasi main Candy Crush sambil dengerin cerita horor ya kan. Oke. Multi talent segala bisa, kan? Ternyata kan faktanya saya tidak segala bisa kan. Teh Keke sama Teh Ama nggak bisa masak ya kan. Sebenarnya bisa mungkin, tapi itu termasuk ke bagan atau kuadran yang sebelah kanan gitu ya. Tidak suka, tidak suka tapi bisa kalau kepaksa. Oke, cukup sepertinya sudah dituliskan ya teman-teman. Boleh raise hand 2 orang saja untuk menceritakan nih fakta. Nih Teh Iin Parlina, Mbak Iin Parlina kayaknya sudah mengacungkan tangan, sekalian aja ya. Silakan disebutkan nih 3 fakta tentang dirinya. Boleh, silakan. Hai Mbak. Ini sorry ya, masih suka manggilnya Mbak. Sebetulnya sudah Gak apa-apa. tinggal di Tasik tapi masih Gak apa-apa Mbak In, silakan. ya saya sebentar. Maaf diganggu. Gak apa-apa. Fakta yang paling ini adalah aku nggak pede. Kemudian yang kedua lebih suka di belakang layar. Tapi sebetulnya pengen karena suatu hari pasti butuh harus di depan layar gitu ya. Betul. Di banget itu kalau di depan layar. Kemudian yang terakhir kadang sulit untuk memprioritaskan mana yang harus didahulukan gitu. Oke, keren banget. Terima kasih Mbak Iin. Nah, ini sukanya di balik layar, tapi tadi ada kata-kata sebenarnya saya juga mau di depan layar dan saya butuh suatu saat. Nah, itu udah clue yang menarik ya. Selanjutnya, Teh Yusi kali ya. Tadi Teh Ika udah. Teh Yusi dulu ya, Teh Ika ya. Boleh Teh Yusi silakan. Open mic. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf ya Teh Karin, off-cam lagi ngelonin anak-anak. Nggak apa-apa. Di sini peraturannya boleh off-cam, nggak boleh off-mic. Ya silakan Teh Yusi. Iya, kalau Yusi sih kurang pede karena suara Yusi yang cempreng. Kadang teman-teman tuh kayak anak kecil gitu ya. Padahal sehari-hari pekerjaan tuh di ranah publik itu berhubungan sama masyarakat gitu ya. Ya di link pelayanan gitu. Terus sama kayak Teh Karin kayaknya nggak bisa masak. Kalau disuruh ke dapur angkat tangan gitu kadang jadi stres banget, mending kerjaan yang lain. Sering itu awalnya sih jadi males ke dapur tuh karena sering hasilnya tuh tidak enak, jadi ujung-ujungnya beli lagi. Masya Allah. Sama apa lagi? Sama dong kita.
susah naik berat badan. Masya Allah, terima kasih banyak Teh Yusi. Wah, ini katanya tidak pede karena suara cempreng. Apa kabar saya ya kan? Suara saya tidak kalah cemprengnya dan tidak kalah kayak anak-anaknya, tapi nggak apa-apa, tenang ya. Namanya suara itu sesuatu yang bisa diolah dan itu sebenarnya karakter ya teman-teman. Kalau misalnya ngomongin teknis, jangan ragu dengan suara karena itu sebenarnya adalah karakter teman-teman ya. Oke, sebentar, ini masih ada yang sebentar ya. Aku mau mute dulu. Oke. Nah, itu sudah ya teman-teman, semoga sudah punya di kertasnya masing-masing ya 3 fakta menurut teman-teman, dan itu saya yakin adalah bentuk refleksi dari penilaian diri teman-teman ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Kita lanjut yang selanjutnya. Nah, aduh kok udah ada ini ya. Kita ini dulu deh. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menguak nih fakta-fakta gitu yang ada yang sesuatu hal yang mungkin bikin kita nggak pede dan lain-lain. Sekarang kita akan mulai lagi tentang menuliskan 2 alasan nih. Kenapa sih aku mencintai diri aku? Sebelumnya aku akan baca dulu di kolom komentar ya. Tadi banyak ya. Katanya tuh, sepaket enak itu suaranya. Iya, Teh Yusi enak kok suaranya. Tadi Teh Fitri katanya aku tidak suka konflik, suka damai, peace, love, and gaul berarti ya, perfeksionis, visioner, wah kelihatan banget. Mana lagi nih, lalu faktanya Siti kurang pede, kurang suka ngobrol, harus ketemu aku berarti ya, biar suka ngobrol. Aku juga kurus sama ya kan, makannya mah banyak ya. Teh Yayan, oh iya sore denger, oke, silakan teman-teman. Nah, oke, sekarang tuliskan 2 hal yang teman-teman tuh bisa bilang bahwa aku tuh suka banget sama diri aku karena 2 hal ini ya. 1 menit lagi teman-teman, hanya tuliskan 2 alasan aja. Wah, tadi ini udah bilang bahwa aduh aku tuh nggak pede, aku tuh nggak bisa masak, aku tuh nggak pede suara cempreng, aku tuh berkutat dengan fakta-fakta yang kurang mengenakan. Sekarang kita coba mengulik nih 2 alasan kenapa I love myself ya. Kayaknya kita harus bikin ini ya, reels ya, yang I love myself but gitu ya. I love me better when I'm with you gitu. Bareng sama teman-teman IP Tasik. Catat Teh Asri, nanti kita bikin itu kalau ketemu offline. Oke, 1 menit ya. Silakan tulis 2 hal yang bikin kalian bisa bilang I love myself. Oke, sambil menunggu teman-teman, aku akan buka yang aku nih ya. Ini bukan narsistik, tapi ini adalah suatu cara agar kita bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, ini 2 alasan kenapa saya menyayangi diri saya. Kalau saya itu yang pertama, selalu bersemangat, ceria, dan kreatif. Nah, yang kedua adalah caring and loving. Jadi, dengan 2 hal ini saya merasa bahwa itulah kekuatan saya gitu ya. Oke, boleh raise hand siapa yang mau sharing nih 2 hal yang bikin kita bisa bilang I love myself. Boleh 2 orang selain Teh Yusi sudah ya. Boleh 2 orang lagi, silakan. Teh Nurul Aisyah, silakan. Aku duluan nih Teh. Iya dong, boleh. Aduh, kalau sejauh yang aku rasain selama ini, yang bikin aku cinta sama diri aku sendiri itu, yang pertama karena ya gaya hidupku, alhamdulillah bisa aku sesuaiin sama kemampuan aku gitu. Maksudnya aku nggak begitu kebitaan, Keren nih. nggak begitu kebitaan orangnya. Dan sampai Teh kalau aku pakai sendal tuh seringnya cuma punya 1 koleksi sendal dan itu nggak diganti sampai itu rusak gitu. Kayak gitu. Masya Allah. Dan maksudnya aku alhamdulillah dengan itu ngerasa bahagia dan kayak tenang aja gitu Teh, nggak begitu ikut tren atau misalnya nggak begitu lihat orang lain gitu. 1 lagi apa Teh? Kalau yang 1 lagi aku senang belajar, itu yang bikin aku aku bangga bersyukur sama diri aku gitu Teh. Itu Teh. Wah, Masya Allah, keren banget Teh Nurul Aisyah. Nih, ini udah kelihatan nih, potensi-potensinya udah kulik-kulik dikit ya. Makasih Teh Nurul. Nih, aku sambil baca
kolom komentar katanya ya. Aduh, banyak sekali nih. Siapa nih katanya, aku tuh panikan sama Mudi, oh yang tadi ya. Tempit, ingin tebar kebaikan, suka melayani. Bener banget nih, kelihatan banget sama Tempit ya. Teh Ika, aku suka diriku karena imajinatif, gampang bergaul. Nah benar, imajinatif, kreatif kalau Teh Ika mah ya. Teh Alin baru bergabung, selamat datang Teh Alin. Teh Enda, I love myself karena mandiri dan mudah bersosialisasi. Wih, mantep. Teh ada nih, jago ngitung. Wih, bener ya, nggak salah. Jadi Menke, berani menghadapi sesuatu. Keren, Teh Yusi. Aku senang ketika jadi motivator, bikin bahagia orang lain, humble. Keren. Teh Keke, hai Teh Keke, kangen banget nih, mulai mau menabrak rasa takut. Wih, tabrak aja rasa takutnya ya. Bersabar, aku suka diriku karena aku cantik. Penting banget nih. Penting banget. I love myself, aku penyayang dan pendengar yang baik. Keren banget. Hai Bunda, memang Bunda emang pendengar yang baik. Teh Siti, aku suka belajar, tidak banyak ngeluh. Nah, tapi aku kurang suka jadi pusat perhatian. Wah, menarik. Oke. I love myself karena mau berjuang dalam kondisi apapun dan mau belajar. Hai Teh Sophie, yang liburnya cuma Kamis doang. Oke. Cantik, maju mundur cantik. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman sekarang sudah punya ya 3 fakta tentang teman-teman dan 2 alasan kenapa teman-teman bisa bilang I love myself itu sebagai modal utama. Nih, kenapa sih kita harus memulai dengan ini? Sebentar aku akan, kayaknya masih ada suara-suara dari luar, aku akan mute dulu ya. Nah, kenapa sih kita tuh harus, katanya mau public speaking Teh, kenapa kayak gini gitu ya dimulainya ya? Kenapa? Karena memang tujuan dari kita mini workshop ini tidak hanya teman-teman bisa berbicara, tapi harapannya teman-teman dengan potensi yang teman-teman dapat, dengan teman-teman mengenali diri teman-teman nanti bisa sharing nih, bisa berbagi sesuai dengan passion dan kemampuan teman-teman di ranah yang teman-teman sukai gitu ya. Melalui apa? Melalui public speaking gitu. Jadi ini udah next level nih teman-teman ya. Nah, oke, kita masuk yang selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari kuesioner yang diisikan oleh teman-teman pada saat mendaftar. Nah, katanya ada tulisan nih, saya mengetahui potensi diri saya. Wah, aku lihat ini bangga karena 47,22% tuh bilang telah mengetahui potensi. Saya yakin teman-teman di sini sudah lulus matrikulasi, di mana matrikulasi kan kita sudah mulai mengenal diri kita ya, mengenal kekuatan kita dan lain-lain. Tapi ternyata masih ada 52% nih yang ragu mengenai potensi diri saya. Ayo, yang milih ragu nih, jujur, angkat tangannya. Kenapa masih ada ragu gitu ya? Apa karena saya tuh kebanyakan potensi gitu ya? Saya bingung gitu. Apa gimana nih teman-teman? Boleh ada yang mau open mic 1 orang yang merasa menulis, kayaknya saya masih ragu nih, saya masih ragu dengan potensi diri saya. Boleh silakan open mic, ada yang mau open mic? Iya, Teh Karin. Boleh. Siapa tuh? Siapa ya? Siapa ya? Teh Ika. Ya. Teh Ika mah kayaknya nggak perlu ragu deh. Nggak kaci. Ya, gimana Teh Ika? Gimana Teh Ika? Teh Ika. Tapi milihnya ragu-ragu soalnya gimana ya? Terlalu banyak yang ingin dilakukan sampai bingung gitu. Jadi ini sebenarnya kan ngelihat Teh Karin gitu ya. Jago gitu ya, public speaking-nya pengen, terus lihat videografer pengen, lihat jadi bingung gitu, jadi harus fokusnya kemana, katanya harus fokus sama satu yang digeluti gitu Teh. Oke, terima kasih Teh Ika. Wah, padahal aku kalau secara orang luar melihat Teh Ika potensinya sudah sangat jelas ya teman-teman. Beliau adalah seorang crafter yang sangat kreatif. Nah, kreativitasnya pun tidak hanya dituangkan ya dalam seni merajut dan lain-lain, tapi dalam videografi, dalam konten beliau di TikTok itu keren banget. Jadi mungkin karena kebanyakan kepengen gitu ya, bingung mau pilih yang mana ya, kebanyakan skill. Nah teman-teman, nanti nih aku mau bocoran sedikit nih sebelum Teh Nanet nanti membocorkan lagi besar. Nanti akan ada sesi lain nih mengenali potensi diri dengan ahlinya. Nanti ada nih di acaranya Mondok Bareng Ambu. Tapi di sini kita cuma bahas tipis-tipis aja teman-teman. Terima kasih Teh Ika. Dan ada selanjutnya nih, mengapa tidak percaya diri nih? Ada pertanyaan, apakah saya percaya diri ketika berbicara di depan umum? Wah, saya senang sekali 16,67% mengatakan ya,
Tapi sisanya tuh adalah ragu-ragu, bahkan ada 25% berkata atau memilih tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Nih, kira-kira siapa lagi yang mau mengakuinya? Mengapa tidak percaya diri? Boleh, silakan open mic ya. Mengapa tidak percaya diri berbicara di depan umum? Ada yang mau sharing? Wah, tadi katanya kata Teh Resti ragu karena masih suka nggak konsisten. Nah, ini dia ya. Betul, aku tahu potensi di matrik dan bonsai. Nah, ya betul-betul teman-teman. Jadi kalau kita mengikuti prosesnya nih di institut ya, di sini ada Kak Hima juga, Teh Alin, bahwa kita benar-benar di apa ya, step by step gitu, dimulai dari matrikulasi, lalu ada bonsai, buncek dan lain-lain. Nah, kalau yang aku rasakan karena sekarang lagi buncek, apa ya, pemusatan atau pemilihan potensi atau passion itu berada di buncek. Nah, kita dibuat cekatan di skill yang ingin kita asah. Oke, ini tidak ada yang mau mengakui ini mengapa tidak percaya diri, berarti semuanya percaya diri ya. Berarti selesai dong ya mini workshop saya. Udah percaya diri semua ini mah. Silakan Teh Keke. Aduh, kok Teh Keke sih, kayaknya Teh Keke mah harusnya udah percaya diri ya. Oke, silakan Teh Keke. Kenapa tidak percaya diri Teh Keke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Apa kangen banget. kabar Teh Karin? Oh, baik, Teh Keke. Semuanya. Aduh, suaranya ya. Silakan. Sebenarnya mau sharing aja. Sebenarnya kan Boleh. sebelumnya saya tuh orang yang apa ya, yang nggak pedenya banget gitu ya, pede banget. Terus tiba-tiba justru apa yang tidak membuat saya pede tuh sebenarnya lebih ke apa ya, sering nervous, sering grogi gitu ya, sering Oke. apa sih, sering ya tiba-tiba jadi gagap aja gitu kalau misalnya ngomong di depan umum. Nah, mungkin salah satunya kemarin sih saya lupa ya, saya menjawab ragu atau tidak. Cuman dengan apa mengalami apa yang sudah dialami gitu kemarin, keraguan itu, ketakutan itu memang harus apa sih, justru harus ditabrak, dideketin gitu ya, harus nekat lah gitu istilahnya. Termasuk ya saya salah satu nekaters itu. Bagus dong. Dengan masuk kemarin di Wikipedia, biasanya kan cuma di belakang layar voice overan doang gitu ya, itu pun udah coba beberapa. Terus pas kemarin Ramadan itu mencoba tampil dan sempat tampil 2 kali gitu. Itu tuh sampai konsepnya tuh bolak-balik dari mulai kayak bikin karangan gitu, apa yang mau diomongin sampai berlembar-lembar. Lalu besoknya dipendekin lagi sampai yang tampil kedua itu bisa hanya mengonsep poin-poinnya aja dan ngomongnya spontan gitu. Jadi yang saya rasakan salah satu yang membuat tidak pede itu apa yang mau kita sampaikan mungkin belum dikuasai gitu ya. Jadi salah satu cara untuk mempersiapkannya ya mengonsep terlebih dahulu apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibicarakan, sampai kita ngolotok gitu apa yang mau dibicarakan di depan umum. Dan di situ mungkin saya merasakan rasa grogi, gemeternya itu sedikit berkurang. Masih sedikit berkurang karena jam terbangnya belum banyak. Keren. Banyak Karin. Terima kasih Teh Keke. Aduh. Terima kasih Teh Keke, saya suka nih. Dia menyebutkan permasalahannya langsung dengan solusinya, teman-teman. Ya, Teh Keke bilang katanya nggak pedenya karena kadang suka nervous kalau nggak persiapan. Akhirnya beliau mempersiapkan. Nah, itu udah ada jawabannya teman-teman ya. Berarti Teh Keke itu harusnya sudah tidak percaya diri. Boleh Mbak Iin satu lagi, kenapa nggak percaya diri nih kalau berbicara di depan umum? Masih di mute Mbak Iin? Bisa di unmute dulu. Nah, siap. Kenapa nih? Pertama karena jadi pusat perhatian ketika kita bicara di depan umum, itu nggak pede banget jadi pusat perhatian itu. Kedua, dan beberapa kali bicara di depan umum mungkin karena memang belum terbiasa. Yang bilang, aku bicaranya terlalu cepat. Gitu ya.
akhirnya ternyata agak sulit juga ngontrol untuk tidak bicara karena ini sudah terbiasa seperti itu kan, ditata diatur itu agak sulit ternyata, itu yang bikin nggak pede. Oke, terima kasih Mbak In sudah sharing. Ya, ternyata ini juga nih mirip-mirip nih kata Teh Irham nih, katanya jago kandang Teh. Kalau di tempat yang biasa kita ngomong pede aja, tapi di tempat yang baru suka kikuk. Ya, tadi juga Mbak In katanya tidak nervous karena menjadi pusat perhatian gitu ya. Oke, nah ini sambil aku bahas sedikit-sedikit mungkin ya, karena ini waktunya terus berjalan. Nah, teman-teman, ini mungkin sedikit tips yang sebenarnya aku terapkan ke diri aku. Jadi, dan ini juga hasil belajar aku bersama mentor aku di IPedia. Rasa-rasa yang kita rasakan seperti nervous, lalu aduh kayaknya gugup, nggak pede menjadi pusat perhatian dan lain-lain, itu adalah suatu emosi atau perasaan yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Kita misalnya aku nih misalnya mau jadi MC gitu ya, menjadi MC di depan 100 orang gitu. Terus kita nervous, itu adalah sesuatu yang manusiawi. Nah, kalau yang saya terapkan di mindset, waktu itu saya nonton YouTube-nya Hujan Tanda Tanya gitu ya, itu teman saya juga, teman suami saya waktu kuliah, dia bilang seperti ini, kalau misalnya ada yang bilang, aduh aku nervous nih pada saat mau public speaking atau mau berbicara di depan umum, maka yang harus dirubah adalah mindset-nya bahwa suatu nervous itu adalah suatu yang wajar gitu ya. Diartikan nervous itu adalah, kalau aku sekarang nggak pernah bilang nervous, walaupun aku merasa nervous, aku akan bilang aku sangat bersemangat gitu. Contohnya kalau nervous tuh gimana sih teman-teman? Misalnya tangannya jadi berkeringat gitu ya, degup jantungnya menjadi kencang gitu, lalu kadang kayak sakit perut gitu ya. Aku kadang suka kayak gitu, jadi kayak pengen pipis gitu kan, jadi lupa semuanya dan lain-lain. Nah, sekarang tuh aku kalau misalnya ketemu orang terus bilang aduh Teh nervous dan lain-lain, aku selalu bilang bahwa kamu harus ganti kata nervous itu menjadi aku sangat bersemangat gitu ya. Atlet sebelum dia kompetisi gitu atau melakukan pertandingan, mereka akan merasa nervous. Yang dirasakan adalah mereka sama gitu, berkeringat gitu ya, tapi itu juga hal yang sama diperlihatkan oleh tubuh kita saat kita sangat bersemangat gitu. Makanya jadi tubuh sama otak itu akan berhubungan nih teman-teman. Teman-teman bisa mengganti kata nervous itu menjadi sangat bersemangat gitu. Lalu yang selanjutnya, nanti ada juga di slide saya gimana sih cara mengurangi nervous. Yang tadi dikatakan oleh Teh Keke bahwa yang namanya persiapan itu adalah segalanya gitu ya, dalam public speaking, dalam apapun. Kalau kita sudah mempersiapkan, insya Allah itu akan mengurangi nervous. Karena kadang tuh kita nervous tuh misalnya karena belum siap lah dan lain-lain. Nah, dengan kesiapan kita, dengan adanya persiapan, adanya gladi resik, itu insya Allah akan mengurangi nervous gitu. Jadi itu sharing yang pertama. Selanjutnya, nah saya bersedia berbagi manfaat kepada orang lain dengan potensi diri. Ternyata di sini saya senang sekali teman-teman, di sini 83% berkata iya gitu ya. Jadi di sini ada data yang kami dapat itu menurut saya sangat unik ya teman-teman. Di sini teman-teman bersedia loh berbagi manfaat kepada orang lain. Tetapi di sisi lain teman-teman ternyata masih ragu dan takut dengan public speaking. Nah, makanya nanti malam ini nih kita akan coba nih meramu mindset-nya lah dulu sedikit agar kita sudah mulai berani gitu, kita sudah mau berbagi nantinya melalui public speaking. Nah, kenapa sih Teh harus public speaking gitu? Nah, ini mungkin salah satu, setiap orang tuh memiliki strong why yang berbeda ya teman-teman ya. Teman-teman silakan menemukan strong why masing-masing. Tapi kalau saya selalu mengingat ini gitu. Kenapa? Karena insya Allah kita semua di sini Islam ya. Nah, hadis ini tuh benar-benar jadi pengingat dan penyemangat gitu. Teman-teman bisa menemukan strong why masing-masing gitu. Karena dengan public speaking, dengan berbagi, kita bisa mengejar ilmu yang bermanfaat itu gitu ya. Jadi ya ini semoga bisa menjadi penyemangat teman-teman. Tapi teman-teman silahkan temukan strong why sendiri karena itu yang akan membimbing dan jadi perekat teman-teman di perjalanannya. Nah, inilah kita harus percaya pada potensi diri. Teman-teman tadi sudah menuliskan ya fakta, menuliskan hal-hal baik yang membuat teman-teman mencintai diri teman-teman sendiri. Dan teman-teman saya yakin di sini mungkin ada yang bukan ada ya, saya yakin semuanya tuh percaya bahwa manusia
adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan. Nah, dan setiap kita adalah unik gitu. Kalau saya ingat dulu Bu Septi itu narasinya atau redaksinya adalah setiap anak, setiap kita gitu ya dilahirkan tuh udah diinstal tuh keunikannya masing-masing. Jadi tadi ada yang bilang pengen kayak Teh Karin nih, katanya public speakingnya bisa gini. Teman-teman tidak bisa, mungkin sebagai motivasi bisa, tapi keunikan itu sebenarnya yang menjadi kekuatan teman-teman gitu ya. Seperti tadi siapa ya tadi? Aduh, aku lupa, yang sudah mulai bangga terhadap dirinya karena dirinya tidak terpengaruh dengan orang lain, merasa cukup dan hal-hal tersebut tidak mempengaruhi hidupnya. Tadi siapa ya? Mohon maaf punten. Tadi siapa ya? Teh Nurul ya, Masya Allah, betul Teh Nurul. Nah, itu satu kekuatan Teh Nurul gitu, dan itu menurut saya bisa menjadi satu poin atau satu tema untuk berbagi, karena sekarang kan sudah kalau bahasa modernnya ada minimalis lifestyle gitu ya, itu mungkin bisa masuk ke sana kalau mau di relate kan dengan apa yang sedang happening saat ini. Tapi sebenarnya kan itu memang di dalam agama Islam memang seperti itu. Tapi kalau misalnya Teh Nurul mau sharing tentang itu dan relate dengan apa yang sedang happening gitu saat ini, bisa dihubungkan dengan minimalis lifestyle. Oke. Yang terakhir adalah tidak ada peran kecil. Jadi teman-teman harus percaya sama diri teman-teman, tidak ada peran yang kecil ya. Mengapa public speaking itu penting? Nah, ini salah satu dari keterampilan yang harus dimiliki di abad 21. Teman-teman mungkin sering mendengar ya ada 4C. Nah, ini aku masukkan ada 6 skill yang harus dimiliki, keterampilan harus dimiliki di abad ke-21. Kalau teman-teman memiliki atau menguasainya, itu teman-teman akan bisa survive gitu ya di dunia yang sekarang, karena dunia sekarang berbeda ya, ada digitalisasi, globalisasi dan lain-lain. Kemampuan komunikasi ini penting teman-teman. Salah satunya karena komunikasi ini macam-macam ya, salah satunya adalah public speaking. Lalu kenapa public speaking itu penting? Melalui public speaking yang baik kita bisa menyampaikan ide, informasi, gagasan dengan lebih baik ya. Tentunya kita bisa percaya diri, dan ini saya yakin public speaking yang baik itu adalah modal menjadi pemimpin yang baik ya. Selanjutnya bisa memperluas networking nih. Kenapa? Karena biasanya orang yang memiliki public speaking yang baik itu gampang diingat ya, mudah diingat gitu ya, karena memberikan kesan yang baik. Setelah itu kita bisa mudah bergaul, kita bisa mudah berkenalan dengan siapapun. Jadi ini dia, memperluas networking. Tentu teman-teman sudah tahu lah ya, kalau kita networkingnya banyak, maka peluang lain itu terbuka lebar. Oke, yang selanjutnya kita bisa memotivasi dan mempengaruhi orang lain, tentu bisa menghibur dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Selanjutnya, studi kasus kita skip dulu saja ya. Nah, apa sih yang bikin tidak percaya diri nih? Tadi banyak ya, katanya ada yang takut salah, nggak berani, pakai alasan aku mah introvert, dan lain-lain ya. Kita hilangkan satu demi satu. Lalu bagaimana sih cara agar kita percaya diri berbicara di depan umum ya? Oke, yang pertama, nah teman-teman sudah punya modal ya. Yang pertama adalah teman-teman harus bilang I love myself dan nyaman dengan diri teman-teman. Kenapa ini penting? Karena berbicara di depan umum itu mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, keluar gitu ya. Nah, teman-teman ini akan sulit kalau teman-teman belum bisa nyaman dengan diri teman-teman. Mungkin bisa, tapi nggak natural atau mungkin nggak bisa tahan lama karena teman-teman nggak nyaman sama diri teman-teman. Jadi teman-teman bisa mulai, sudah punya modal nih tadi ya, 2 poin hal yang teman-teman cintai dari diri teman-teman, itu bisa menjadi modal, bisa teman-teman menjadi percaya diri. Selanjutnya, persiapan menentukan keberhasilan. Nah, ini penting banget teman-teman dalam dunia public speaking, karena public speaking adalah bukan hal yang begitu saja terjadi ya. Banyak aspek-aspek lain yang harus kita minimalisir untuk menjamin keberhasilannya. Salah satunya bisa melalui gladi resik, latihan, dan persiapan. Yang selanjutnya fokus pada memberi, bukan menerima. Nah, kadang kita suka lupa nih. Misalnya saya mau sharing tentang misalnya kita mau sharing tentang apa ya, minimalis lifestyle misalnya ya. Tapi kita fokusnya itu aduh gimana ya nanti tanggapannya teman-teman, aduh suara aku ini cempreng, nanti aku dibilangnya gimana, aduh nanti materinya kurang, aduh. Jadi kita fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menghabiskan energi di situ. Kita fokus aja nih apa yang mau kita beri gitu ya, fokus memberikan gitu. Jadi
jangan takut kepada atau memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi ya. Lalu yang selanjutnya berbicara dengan bercerita. Nah, ini adalah satu teknik yang saya terapkan nih teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara, pada saat kita public speaking, baik itu sebagai MC misalnya, atau kita presentasi kuliah, presentasi tesis, saya percaya dengan menggunakan teknik storytelling gitu ya, atau bercerita, hal itu akan lebih mudah gitu ya. Contohnya nih teman-teman, misalnya saya mau ujian tesis gitu ya misalnya, lalu saya menghabiskan malam berhari-hari untuk menghafal slide presentasi saya. Dan pada saat saya presentasi, saya hanya membacakan dan lain-lain gitu. Itu tidak akan lebih efektif dibandingkan kita menggunakan teknik storytelling. Storytelling adalah kita mencoba merangkai menjadi sebuah cerita. Selamat malam, selamat siang gitu ya kepada Bapak dan Ibu dosen. Saya Karinta Utami. Saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya mengenai pendidikan literasi digital bagi anak SD. Teman-teman memulai bisa dengan cerita. Di lingkungan keluarga saya melihat banyak sekali anak usia 5-10 tahun yang memegang gadget. Bayangkan Bapak Ibu, memegang gadget tidak hanya untuk menonton atau main-main video game, tapi membuka kanal sosial media dan lain-lain. Jadi ini mungkin salah satu yang juga saya pilih untuk dalam teknik public speaking ada storytelling. Nah, ini teknisnya boleh nanti kita belajar di waktu yang lain ya. Dan yang terakhir ini adalah rahasia. Nggak rahasia ya. Ini aku kasih satu kelebihan nih, bahwa public speaking itu harus dilatih. Public speaking adalah bukan hal yang terlahir dan dibawa secara genetik gitu. Ini adalah berita baik untuk teman-teman gitu. Jadi teman-teman nggak bisa bilang, Karin mah itu mah dari kecilnya kayaknya udah turunan, ibunya tuh jago public speaking, turunan. Nah, teman-teman tenang, itu tidak terbukti ya bahwa public speaking adalah sesuatu yang dilatih. Jadi ini berita baik teman-teman. Kalau teman-teman bilang saya nggak bisa sekarang, nggak apa-apa. Akan ada waktunya teman-teman bisa. Gimana kalau teman-teman mau berlatih? Itu dia ya. Ini juga ada teori, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, teori 3V, bahwa dalam suatu komunikasi secara verbal gitu, komunikasi secara langsung, ada 3 faktor yang bisa mempengaruhi makna dari apa yang kita sampaikan. 7% itu kata-kata. Jadi 7% verbal, kata-kata itu bisa mempengaruhi dan mengirimkan makna dengan baik ya. Tapi 38% adalah vokal. Bagaimana intonasi gitu ya. Tidak hanya misalnya selamat pagi teman-teman, nama saya Karinta Utami. Tidak hanya seperti itu, teman-teman bisa masukkan intonasi ya. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Karinta Utami gitu ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan intonasi. Dan ternyata 55% adalah gesture teman-teman. Bahasa tubuh teman-teman ya. Bisa dari senyum, bisa dari gerakan tangan, bisa dari angguk-anggukan kepala gitu ya. Jadi apabila semua itu diakumulasikan teman-teman, itu bisa menjadi satu paket lengkap dalam komunikasi ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa kata-kata itu hanya 7%. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau melatih intonasi dan gesture itu untuk mempertinggi potensi makna tersampaikan kepada audiens seperti itu. Nah, oke, ini yang terakhir, ini mungkin teman-teman bisa menuliskan dulu nih rencananya nih, kira-kira nih ke depannya aku tuh mau berbagi tentang apa ya gitu ya. Karena saya yakin di setiap jenjang yang ada di ibu profesional, baik itu di institut, baik itu di kampung komunitas, sudah mulai digalakan live streaming gitu, sudah mulai digalakan untuk ayo keluar berbagi gitu ya. Saya jadi teringat nih, kenapa sih banyak di IP nih dikit-dikit live streaming, dikit-dikit disuruh bikin konten dan lain-lain. Teman-teman harus ingat, kita sekarang hidup di dunia digital ya teman-teman. Dan tidak menutup mata bahwa konten-konten digital itu banyak yang negatif. Daripada kita mengeluh, aduh internet itu nggak benar, aduh digital itu banyak yang negatif. Daripada kita banyak ngomel, kita ambil sebagai pembuat konten positif. Ya, salah satunya melalui live streaming, melalui public speaking, melalui konten-konten itu. Jadi teman-teman silakan tuliskan sendiri dia di kertasnya. Kira-kira aku akan berbagi tentang apa. Tapi gimana? Ini kayaknya aku belum pede kalau public speaking. Nah, nanti kita akan ada sesi lanjutannya gitu ya. Ini hanya mini workshop. Nanti kita akan ada sesi lanjutannya
semoga nih ya, kita bisikin dulu ya, Teh Hani, Teh Nanet ya, semoga nanti offline. Karena enaknya kalau public speaking itu adalah kita bertemu secara langsung ya, kita prakteknya tuh langsung gitu ya, tapi malam ini juga sudah sangat terfasilitasi dengan baik. Jadi nanti setelah sesi ini, harapan Karin teman-teman sudah mulai sadar, teman-teman sudah mulai perlahan memupuk rasa percaya dirinya gitu ya. Nanti kita bareng-bareng ada di program Mondok Ambu. Nah, nanti di sana kita akan dapat ilmu lebih banyak lagi. Bocoran nanti ilmu yang berhubungan dengan yang saya sampaikan, nanti kita akan ada praktek untuk public speaking bersama saya langsung, dan ada juga untuk menggali potensi diri bersama Teh Dian. Beliau adalah praktisi talent mapping. Beliau juga inisiator dari Bengkel Bunda, di mana kalau aku ngeliat Teh Dian itu tagline-nya adalah akan menghapus ya para ibu yang bilang aku remahan renginang, nah itu nggak akan ada gitu ya. Saya yakin nanti teman-teman kalau ikut sesinya Teh Dian, teman-teman akan muncul nih, tahu potensi teman-teman apa gitu. Nah, jadi nanti insya Allah akan di-combine dari Teh Dian, nanti akan dipraktekkan public speaking-nya dengan saya. Jadi kita tunggu pengumuman lebih lengkapnya dari Teh Nanet. Sekian dari saya teman-teman, nanti boleh kalau mau bertanya, mau sharing, mau diskusi, boleh silakan hubungi beberapa kanal di sini, ada WhatsApp boleh, email, Instagram, atau YouTube boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Teh Nanet. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Karin, Masya Allah. Kayaknya masih kurang deh Teh, 1 jam ini. Tapi jangan khawatir. Tadi seperti yang kata Teh Karin bilang, nanti ada program lanjutannya yang pastinya akan lebih seru ya Teh ya, lebih mantap lah. Oke, baiklah Teh, selanjutnya mau ada sesi tanya jawab dulu nggak Teh Karin? Masih bisa kah? 1 mungkin ya. Oke. Karena udah jam 9 ya. Iya, aku lupa. 1 aja boleh Teh Nanet. Oke, siap. Mangga Teh, ada kesempatan nih buat 1 penanya. Wah, Teh Yayan gercep banget, udah angkat tangan. Teh Nana mungkin boleh ditulis di kolom komentar ya. Teh Yayan yang. Silakan Teh Yayan. Asik, dapat buat nanya. Enggak Teh. Ini Teh, sebenarnya apa sih trik Teteh biar orang-orang tuh nggak bosen dengerin kita? Tuh enggak, kan kadang kadang aku kalau itu susah fokus kayak gitu. Tapi kalau misalnya dengerin Teteh ya, jadi kayak sayang banget kalau dilewatin kayak gitu. Sebenarnya apa gitu yang bisa membuat saya itu terpaku gitu dengan Teteh? Oke, terima kasih Teh Yayan. Ini mah harusnya aku nanya balik ya. Menurut Teh Yayan kenapa? Nah, itu coba. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu ya? Nanya pembicara, bukan pembicara nanya. Waduh, ini seru nah kalau penanya Teh Yayan. Oke. Sebenarnya kalau ditanya, aku nggak tahu ya. Maksudnya setiap orang pasti memiliki penerimaan berbeda ya Teh Yayan ya. Tapi apa yang selama ini aku terapkan, nah, aku tuh selalu memanfaatkan waktu kesempatan berbicara itu semaksimal mungkin Teh Yayan. Jadi dari pemilihan kata misalnya, lalu intonasi, dan aku tuh ya setiap orang memiliki pembawaan beda-beda ya. Mungkin kata teman-teman aku ceria, semangat dan lain-lain. Nah, mungkin itu salah satu yang menurut aku selalu terapkan pada saat aku public speaking gitu. Jadi yang pertama itu pemilihan kata, terus juga intonasi dimainkan, terus semangat ya udah pasti dong gitu. Bayangkan teman-teman jadi seorang public speaker, tapi teman-teman gak semangat gitu, kayak selamat datang, teman-teman harus percaya diri ya. Public speaking itu harus percaya diri. Ya nggak ada yang mau atuh, ya kan. Jadi kita juga harus bersemangat gitu. Jadi semangat itu yang aku selalu yakin akan nyampe gitu kan ke teman-teman. Jadi mungkin itu yang pertama adalah pemilihan kata-kata, terus semangat, dan satu lagi Teh Yayan, dalam setiap presentasi gitu ya, baik itu presentasi ilmiah, teoritis, aku selalu menerapkan cara storytelling. Kenapa? Karena menurut aku cara itu adalah yang gampang atau mudah diterima dan orang seneng dengar orang mendongeng kan gitu ya. Jadi
orang senang mendengar orang bercerita. Jadi itu yang aku terapkan. Jadi teknik storytelling yang aku masukkan dalam setiap presentasi aku. Itu mungkin Teh Yayen. Aku baca yang di kolom komentar ya. Nih Teh Yayen, nanti kalau misalnya lebih lanjut lagi harus ikut mondok, nanti di situ ada teknik yang diberikan ya, karena malam ini hanya teori aja. Katanya apa titik balik Teh Karin yang tadinya nggak pede jadi pede. Nah, ini seru nih pertanyaan Teh Umpit. Aduh, sebentar ya. Ini aku di loudspeaker ya soalnya. Titik baliknya adalah pada saat aku waktu kerja, aku merasa dibutuhkan. Ngerti nggak sih Teh? Jadi dulu gitu ya, aku tuh merasa tidak dibutuhkan pada saat aku kuliah. Kenapa? Karena dulu kuliah tuh cuma kayak kuliah pulang, nggak banyak di organisasi teman-teman waktu kuliah gitu ya. Di situ aku kayak minder dan lain-lain gitu. Jadi nggak pede, pokoknya nggak pede lah gitu, ngerasa kurang. Setelah kerja, ya mungkin karena masuk kerja juga kan ada seleksi lagi dan lain-lain, mungkin di situ percaya dirinya tumbuh. Terus kan waktu kerja itu aku diberi tanggung jawab yang lumayan gitu. Jadi aku juga pada saat baru masuk itu sudah memiliki beberapa orang yang harus aku handle. Nah di sana aku mulai mencari caranya gimana. Jadi itu mungkin menjadi titik balik menjadi percaya diri, dan aku banyak diberikan kesempatan untuk bisa berbicara gitu. Bagaimana aku juga jadi belajar lagi gimana ya, karena mungkin keadaan juga ya pada saat itu aku harus bisa berbicara dengan rekan kerja, dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab aku di situ. Jadi mungkin mulai akhirnya, dan titik balik terbesar adalah saat aku setelah kuliah gitu ya. Dulu aku tuh sangat passionate di bidang fashion. Jadi dulu aku bikin komunitas Tasikmalaya Hijaber, aku bikin brand, aku sangat passionate di bidang itu. Ternyata muncul sendiri Teh gitu, karena aku tuh udah aku salah jurusan kali ya waktu kuliah ya kan, nggak tahu juga ya. Pokoknya aku menemukan passion aku menemukan kesempatan aku, dan itulah aha momen aku. Tapi sebenarnya teman-teman, aku sudah menyukai public speaking itu sejak bukan menyukai public speaking, aku menyukai naik panggung ya teman-teman, itu sejak kecil. Jadi aku tuh maunya naik panggung, mau itu nari gitu, mau aku apa, tapi nggak pede gitu, jadi nggak mau mengacungkan diri. Tadi kalau misalnya diminta, kalau misalnya dipersiapkan oke. Gitu. Jadi kayaknya mungkin bibit-bibitnya udah ada gitu, tapi ketutup sama hal-hal yang seharusnya tidak aku pikirkan gitu. Oke, cukup seperti itu Nanet. Pertanyaan-pertanyaan lain boleh nanti di sesi mondok bareng Ambu ya. Nanti boleh kita sharing bareng-bareng di sana. Teh Alma katanya thank you untuk ilmunya. Wih. Alma, ini adalah teman SMA aku, seorang dokter keren. Hai Alma, terima kasih. Sudah Teh Nanet, silakan. Terima kasih. Oke, Teh Karin, Masya Allah. Bener-bener ya, bener tadi kata Teh Yayen, kalau dengerin Teh Karin itu kita tuh kayak terhipnotis gitu. Pengennya tuh nyimak aja gitu. Oke, Teh Karin, makasih banget ya sharingnya malam ini. Apa yang disampaikan Teh Karin malam itu tuh bikin kita makin semangat lagi buat belajar public speaking gitu. Nah, sebagai bentuk apresiasi dan tanda terima kasih dari kami, aku mengirimkan sebuah hadiah untuk Teh Karin malam ini. Apakah hadiahnya? Ini itu oh Masya Allah, terima kasih. Aduh, kirain mau ada mamang Gojek gitu ngirim apa gitu ya, makanan martabak. Cilok mungkin, cilok. Nanet tahu aja. Terima kasih. Terima kasih ya Teh Karin. Terima kasih Teh Nanet dan teman-teman semua, Masya Allah. Nah, itu hadiah untuk Teh Karin. Kalau hadiah untuk teteh-teteh semua yang ada di sini, ada hadiah yang menarik banget nih. Teteh-teteh semua perlu menyimak materi lagi, menyimak informasi ini, karena ini penting banget nih. Ada beberapa informasi dari RCIP. Bentar ya, kita share dulu ya. Yang pertama, udah di-spill nih tadi sama Teh Karin sebagian nih. Nah, ini dia. Mau iklan dulu nih. Nah, ini adalah program dari RCIP selanjutnya, yaitu Ambu Mencari Baraya. Nah, apa sih Ambu Mencari Baraya ini? Nah, jadi kan waktu kemarin kita sudah dapat nih 6 ambu terpilih. Nah, 6 ambu itu nggak mungkin dong bekerja sendirian. Jadi, ke-6 ambu ini akan mencari baraya.
Siapakah baraya-barayanya? Ya itu dia. Baraya-barayanya adalah teman-teman sendiri yang ada di sini tentunya, dan seluruh member IP Tasikmalaya ini wajib nih menjadi baraya dari Ambu. Tuh. Ambu Mencari Baraya ini akan diadakan mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2022. Sudah siap teman-teman menjadi baraya dari para Ambu? Nah, nanti teman-teman yang ingin menjadi baraya akan nginep bareng, akan mondok bareng di Mondok Bareng Ambu. Nah, ini dia Mondok Bareng Ambu. Sebentar ya, kita lihat dulu informasinya, takut ada yang kelewat. Oke. Mondok Bareng Ambu ini adalah akronim singkatan dari Menjalin Bonding Mengikat Kekeluargaan Bareng Ambu IP Tasikmalaya. Jadi nanti selama 2 bulan, bulan Juli dan Agustus, kita akan mondok bareng, dan nanti di mondok bareng ini banyak banget kegiatannya. Kita akan main bareng, kita akan ngobrol bareng, kita akan belajar bareng di sini. Nanti akan ada sesi public speaking lanjutan dari Teh Karin. Nah, udah pasti penting banget nih. Selain itu nanti juga akan ada fasilitator yang kece-kece abis. Kayak tadi ya, kayak yang Teh Karin bilang, ada Mbak Stefani, ada siapa lagi tadi? Pokoknya banyak lah, pokoknya fasilitator yang kece abis, yang siap menemani kita belajar bareng di Mondok Bareng Ambu. Nah, jadi TT-TT semua yang ada di sini udah pasti harus banget mondok bareng Ambu. Nah, Teh nanya nih, mondoknya di hotel apa di villa, Teh? Hayu, maunya di mana? Mau di villa, hayu. Mau di hotel, hayu. Jadi nanti kita mondoknya nggak di satu tempat aja ya, nanti kita akan berpindah-pindah mondoknya Teh. Kadang di hotel, kadang di villa, atau bisa jadi nanti kita juga camping Teh bareng Ambu. Pokoknya mesti ikut deh, di saung, cenah hayu, di saung, bari ngaliwet gitu kan. Nah ini dia ada nih materi yang akan didapat. Public speaking, manajemen emosi, manajemen waktu, COC, perkenalan all komponen, itu tadi materinya. Makasih loh Teh Karin. Ya, Teh Karin memang pengertian sekali. Inilah penyakit saya Teh, ketika berbicara di depan umum tuh suka blank aja gitu, lupa aja apa yang mau disampaikan. Aduh, mohon maaf ya, masih latihan. Itu ya, tadi ya sudah ada di komen ya materi-materinya. Penting-penting banget kan itu mah. Aduh, ini harus banget nih belajar di Mondok Bareng Ambu. Jadi ditunggu ya tete-tete semua. Ditunggu sama FCIP dan juga sama para Ambu. Tete-tete semua yang ada di sini mah udah wajib pokoknya semua ikut. Nanti mau di absen ya. Teh Yusi, pokoknya Teh Ika, Teh Fitri, Teh Iin, Teh Ena, pokoknya semua udah di screenshot nih ya, Teh Asri ya, catat ya. Pokoknya semua yang ada di sini ditunggu di Mondok Bareng Ambu. Kalau nanti nggak ada, di on-throw. Teh Nana ada kan list alamatnya ya, list WA-nya, nomor WA-nya ada. Aku mau sengaja biar di on-throw. Aduh, Teh Karin atau nggak usah di on-throw juga udah harus standby Teh Karin mah ya. Nah itu tadi ya Teh-Tehku, informasi seputar Mondok Bareng Ambu. Mudah-mudahan sudah dimengerti dan dipahami. Jika terlalu cepat jangan khawatir. Kalau misalnya Teh Nanet mah tuh udah cepet-cepet teh nyariosna, tidak perlu khawatir, nanti akan ada informasi selanjutnya di WhatsApp grup komponen. Jadi simak terus nanti ya. Cilok, Teh Fitri jalan cilok. Masya Allah, ayo nawisan cilok asal hoyongnya. Aduh. Teh Nanet, kalau Ya, mau Teh. daftar mondok gimana caranya? Nah, kalau mau daftar mondok, Teh Hani ada Teh Hani? Aduh, kalau mau daftar nanti bisa nih menghubungi saya dan Teh Hani. Nah, nanti juga akan ada informasi selanjutnya nih di WhatsApp grup gimana caranya kalau mau daftar. Nanti akan ada Google Form-nya ya. Nanti akan Nah, di-share. sekarang aja Sekarang aja Teh. Iya dong. Oke. Kan biar booking kamarnya dulu. Kalau kamar awal-awal tuh ada AC-nya gitu kan, Mondok gitu Bareng ya? Ambunya. Kalau lama-lama mungkin kebagian di teras. Ah, iya bener banget. Boleh, mungkin Boleh, bisa boleh. dibantu dikirim di kolom komentar ya teman-teman. Siap. Teh Nana mungkin sebentar. Boleh Teh Nana?
Boleh dibantu? Saya sudah gavok teh, ada yang jualan cilok, batagor, bakso. Aduh, Masya aduh, Allah. aduh, aduh, busui Kumaha lapar atuh ieu cenah teh. tuh kan. Aslina Jadi lapar. gavok. Baik ya teman-teman, habis ini ya nanti silakan makan yang teman-teman mau kalau ada ya kan. Udah jam Nah, 9 soalnya. berarti bener ya Teh Karin, kalau yang sesi lanjutan nanti mah harus offline kayaknya, biar bisa sambil makan Gitu. cilok, batagor, Ya, bakso. kalau gitu Ya. kan saya mah gimana RCIP dong. Balik lagi. Siap, siap. Gimana nih? Kode lagi. Kode lagi. Gimana nih teman-teman tim Mondok Bareng Ambu, apakah ada form yang bisa di-share atau belum? Nah, sebentar. Teh Nana, bisa dibantu Teh Nana? Bentar, aku sambil Sebentar, cari. sebentar. Oke, oke. Nah, ini nih. Benar-benar. Nah, teman-teman nih, nggak apa-apa nih ya, aku sedikit ya, Teh Nanet ya. Boleh banget Teh, sambil aku cari Teman-teman nih, linknya ya. materi yang akan nanti kita dapat pada saat mondok, itu benar-benar insya Allah yang teman-teman butuhkan gitu ya, kayak manajemen waktu, kayak kan. Di sini aku lihat kayaknya banyak teman-teman yang multi peran gitu ya. Nah, ini penting banget ya untuk manajemen waktu. Juga manajemen emosi nih ya, kan penting sebagai ibu-ibu ya. Biasanya kan agak-agak naik turun. Nah, nanti kita akan belajar manajemen emosi, manajemen waktu, ada public speaking juga, dan ini semuanya gratis teman-teman. Oh ya, satu lagi yang tadi mengenali potensi diri ya. Nah, ini penting gitu ya. Nanti juga kita insya Allah akan menghadirkan para fasilitator yang keren-keren. Nah, hayu ngabring nih di daftar Mondok Bareng Ambu. Yuk, klik sekarang ya. Senin harga naik, teman-teman. Ayo, klik sekarang ya. Udah ada di komen ya Teh ya linknya. Sudah ada, bisa langsung Daftar diklik Mondok teman-teman. Bareng Ambu. Harus banget nih. Jangan sampai teteh-teteh nanti nggak kebagian seat ya. Waduh, ada seatnya, Masya Allah. Enggak ya, nggak ada. Pokoknya siapapun, barang siapa yang mau mondok bareng Ambu, hayu segera daftar, ditunggu ya. Oke, linknya sudah ada. Sudah ya. Baiklah, teteh-teteh. Karena waktu juga sudah pukul 9:18 ya, sudah 18 menit lebih dari perkiraan. Jadi, sepertinya kita sudah harus berpisah di sini teteh-teteh, tapi jangan sedih ya, karena itu tadi, karena ada mondok bareng Ambu. Jadi nanti insya Allah kita akan bertemu lagi. Oh, ada pertanyaan dulu nih. Teh, nanti jangan lupa sertakan link untuk tes ST30-nya. Oh iya. Ada ya Teh ya? Insya Allah nanti ada untuk link ST30-nya. Ya, kalau yang belum di tes ST30 boleh di temubakat.com. Oke, sepertinya cukup ya teteh-teteh. Nanti kalau misalnya ada informasi yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat-chat aja. Japri ke tim RCIP, ada Teh Hani, ada saya, atau bisa juga langsung ke Ambu boleh ya, Teh Karin, Teh Nana. Insya Allah semua ambu-ambu ini baik-baik banget. Kalau Siapa aja ambunya Teh Nanet? Oh iya, siapa aja ambunya. Biar muncul nih mukanya nih semuanya di sini nih. Iya benar-benar. Set gitu. Mumpung ada ya. Ada siapa saja kah ambunya? Yang pertama tentu saja ada Teh Karin Tautami. Lalu ada Teh Nana. Mana Teh Nana? Mana Teh Nana? Ada Teh Alin. Teh Nana tadi ada. Ada tadi ada Teh ya. Asri juga. Nah, Teh Asri. Ada Teh Hani. Hai Teh Hani. Dan ada Teh Vika ya. Oke, ada Teh Vika. Nah, jadi boleh teman-teman ya. Jadi nanti kita akan mondok bareng ke-6 ambu itu. Kita akan main bareng, ngobrol bareng, dan belajar bareng. Oke, baiklah Teh Karin dan Teh-Teh semua. Alhamdulillah, mini workshop kita malam ini sudah tuntas. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan ada kelas public speaking lanjutan dari Teh Karin di rangkaian kegiatan mondok bareng Ambu pada bulan Juli dan Agustus nanti. Nah, jadi akhir kata, saya, Nanet Noviani, dan juga tim RCIP, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Teh Karin yang sudah bersedia berbagi malam ini, dan juga terima kasih kepada Teh-Teh semua yang sudah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi bekal
bagi kita semua untuk menjadi ibu yang lebih hebat lagi, ibu yang lebih percaya diri, yang lebih percaya pada potensi dirinya. Oke, Teteh, sekali lagi terima kasih ya. Saya mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto lagi Teh Nanet, kekeh ya kan pengen foto. Oh iya ya, punya. Mau difoto lagi? Yuk, Boleh, jangan keluar, mumpung Teh, masih jangan keluar, 20. kita foto Udah dulu pada ya. keluar. Oh, Udah pada keluar, nggak apa-apa deh. Udah mau lah, boleh lah. Yuk, boleh yang ada aja ya. Boleh on cam dulu, on cam lagi Teteh. Kita foto lagi ya. Nah, hanya jadi hilaf, tadi Tetes berencana. Bab foto jangan sampai terlupakan, tapi dah hilaf. Harus dicatat. Kurang persiapan ini Teteh kayaknya Teh. Sengaja ini mah biar masuk ke materi nih sengaja. Oke, Ayo, silakan Teh Siap Nanet. yuk, kita mulai ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Oke, sip. Makasih Teteh Terima kasih semuanya. semua, terima kasih Teh Nanet. Sama-sama. Nuhun, Teh Karin, Teh Nanet. Sami-sami. Dadah. Tempi. Dadah. Mohon Terima sananya kasih. jazakumullah khairan katsiran. Amin. Hatur nuhun. Amin. Terima Teh Nanet kasih. pengen ketemu lagi. Ayo, Teh. Nanti aku bawain cilok. Fans Club Teteh, ya ampun. Teh Nanet Fans Club. Ngefans ke ciloknya kali. Aku suka banget lihat Teh Nanet. Kalau lagi ngomong aku suka banget. Teteh beribet, astagfirullahaladzim. Teh Yayen, Iya. silahkan bernyanyi. Asik. Yes. Ini teman-teman masih ada.